Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lankari. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi, Injili, dan Kejuruan Kupang. Nah, malam hari ini teman-teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan kognitif pada remaja. Nah, perkembangan kognitif pada remaja ini merupakan peningkatan kemampuan seseorang dalam cara berpikir dan bernalar. Teman-teman semua, pertumbuhan ini tertentu berbeda dari masa anak-anak dari usia 6 sampai dengan 12 tahun dan dari umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu disebut sebagai masa remaja. Nah, di sini ada beberapa dari anak-anak yang memiliki pemikiran lebih konkret atau seperti cara berpikir untuk menghafal perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, remaja pada umumnya memiliki pemikiran yang lebih kompleks. Di sini juga ada jenis pemikiran tersebut disebut sebagai operasi logis formal. Nah, kemampuan ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada berpikir secara abstrak. Nah, teman-teman semua berpikir secara abstrak ini seperti kemampuan dalam memikirkan posibilitas atau kemungkinan. Nah, bagian yang kedua adalah kemampuan untuk menemukan alasan atas sebuah prinsip yang diketahui, seperti menemukan ide atau membuat pernyataan sendiri. Bagian yang ketiga ada pertimbangan banyak sudut pandang, termasuk membandingkan atau memperdebatkan ide atau pendapat. Nah, yang keempat, memikirkan tentang proses berpikir. Nah, hal ini berarti bahwa ia menyadari tindakan proses berpikir. Nah, teman-teman semua, di sini ada juga 3 tahap pertumbuhan kognitif pada remaja, yakni yang pertama yaitu pada masa awal, masa pertengahan, dan masa akhir remaja. Nah, yang pertama ada perkembangan kognitif remaja awal, itu dia berusia 11 sampai dengan 14 tahun. Memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanda menggunakan pemikiran yang lebih kompleks yang berfokus pada pengambilan keputusan. Dan yang kedua, ada mulai menunjukkan penggunaan operasi logika formal. Dan yang kedua, ada masa remaja pertengahan. Itu berumur pada berumur 14 tahun hingga ke 18 tahun. Yang pertama mulai berpikir jangka panjang, yang kedua menggunakan pemikiran sistematis dan mulai mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga ada juga masa remaja akhir, yaitu berusia dari umur 18 sampai dengan 24 tahun. Teman-teman, itu ada 2 juga, dan itu yang pertama dimulai fokus berpikir untuk membuat keputusan karier, dan yang kedua ada mulai memusatkan pemikiran pada mereka yang muncul dalam masyarakat dewasa. Nah, teman-teman semua, malam hari ini kita belajar tentang perkembangan kognitif pada remaja ini. Ada juga ciri-ciri proses perkembangan kognitif pada remaja. Nah, ciri yang pertama yaitu ada berpikir secara abstrak, yang kedua berpikir secara idealis, dan yang ketiga berpikir secara logis. Nah, di sini ada menurut para ahli juga
yaitu menurut para ahli yang pertama yaitu William dan Susanto. Nah, kedua para ahli ini berpendapat bahwa bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Nah, menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Gagne. Gagne ini dia berpendapat bahwa proses internalisasi atau ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Nah, dan yang menjadi kesimpulannya untuk kita pada malam hari ini teman-teman adalah memahami tentang teori belajar kognitif berarti memahami bahwa teori belajar yang hanya memprioritaskan kepada seseorang belajar ketimbang daripada hasil yang dicapai. Dalam teori ini, belajar kognitif tidak hanya berbicara tentang stimulus dan respon saja, tetapi melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuannya. Terima kasih teman-teman, semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.